Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Mari kita membuka perayaan Ekaristi kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi kita minggu kedua dalam bulan Mei. Dan pada kesempatan hari ini kita juga merayakan Hari Ibu, sehingga perayaan Ekaristi kita hari ini kita secara khusus juga mendoakan untuk para ibu, lebih khusus lagi para ibu di dalam komunitas KKIA, keluarga Katolik di Auckland. Bulan ini juga kita memulai doa kita bersama Bunda Maria, bulan Rosario, hingga biarpun kita di rumah, jangan lupa untuk tetap berdoa Rosario. Kita mohonkan rahmat dan berkat dari Allah lewat perantaran Bunda Maria. Dan sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak. Kita juga memanjatkan doa-doa permohonan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama mendoakan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti Putra-Mu itu dengan tekun dan setia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Kita mendengarkan bacaan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bersorak-soralah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah.
Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tentu mengenal atau pernah mendengar perkataan ini. Ada banyak jalan menuju Roma. Artinya juga tentu jelas untuk kita bahwa
Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil atau kita pilih, kita buat untuk sampai pada sebuah tujuan. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan keselamatan? Bagi banyak orang, jawabannya juga sama. Dan agama menjadi salah satu jalan yang dipakai untuk mencapai keselamatan. Lebih khusus lagi kalau kita bicara soal keselamatan jiwa. Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, hari Minggu Paskah yang kelima, berbicara atau menyampaikan tentang Yesus yang berkata mengenai dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Apakah artinya untuk kita? Pertama, dengan mengatakan aku adalah jalan, Yesus dengan jelas mau mengatakan bahwa hanya melalui Dia kita bisa memperoleh keselamatan. Dia tidak hanya sekedar menunjukkan jalan, melainkan Dia sendiri mau memegang, menuntun, menemani dan memperkuat langkah kita masing-masing setiap hari untuk sampai kepada Bapa. Karena jalan untuk sampai kepada Bapa selalu tidak mudah untuk dilalui. Yesus sendiri telah menunjukkannya bahwa salib, penolakan, tantangan akan selalu menjadi teman bagi kita dalam perjalanan itu. Tetapi Dia juga memastikan bahwa kalau kita berjalan bersama Dia, kita pasti akan sampai kepada Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Apa arti kebenaran? Secara Alkitabiah atau menurut kitab suci, apa yang benar adalah apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, apa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah kasih. Atau kita bisa katakan kasih merupakan bentuk perwujudan, bentuk dari kehendak Allah itu. Itulah pula yang diajarkan oleh Yesus. Dan Dia juga melakukannya. Yesus tidak mengenal adanya kepalsuan, adanya kebohongan, kepura-puraan, kesombongan, munafik, benci ataupun dendam. Dengan demikian, hidup Yesus itu sendiri menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah kebenaran. Yang ketiga, Yesus adalah hidup. Artinya hanya orang yang memiliki Yesus sebagai jalan dan kebenaran akan dapat hidup. Bukan hanya pada saat sekarang ini, tetapi untuk selama-lamanya. Untuk kehidupan kekal. Pesta Paskah yang baru saja kita rayakan itu menjadi momen kemenangan kehidupan dalam Kristus atas maut. Nah, sekarang kita berpikir untuk kita, bagaimana kita sekarang ini ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, mendengarkan bacaan hari ini, mengimani Yesus sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, itu tidaklah cukup hanya diungkapkan melalui doa-doa kita dengan merayakan setiap perayaan sakramental. Iman itu akan menjadi lebih hidup dan berkembang jika menjadi nyata, jika bisa dialami oleh orang-orang lain juga. Demikianlah pengalaman umat perdana mengajarkan kepada kita untuk juga mewartakan Kristus yang kita imani itu lewat hidup kita, lewat kebersamaan kita. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus sebagai jalan jika kita tidak bisa memberikan contoh hidup yang baik untuk orang-orang di sekitar kita.
Bagaimana mungkin orang bisa percaya kalau Kristus yang kita imani itu adalah kebenaran, jika kita selalu berdamai dengan kebohongan, kita selalu berdamai dengan ketidakjujuran, dengan kebencian, dengan dendam. Dan bagaimana kita bisa mewartakan Kristus adalah sang hidup jika kita selalu ingin, dalam tanda kutip, membunuh sesama kita melalui kata-kata kita, melalui sikap kita. Saya kira mungkin permenungan kita untuk hari ini demikian. Mari kita mohon Roh Kudus untuk membimbing, untuk menguatkan kita selalu dalam perjalanan kita mengikuti Kristus sebagai Sang Gembala baik, sebagai jalan yang penuh dengan kebenaran untuk sampai pada kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama kita mengakui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita melanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun yang kita mohon dalam nama Yesus akan diberikan oleh Bapa. Agar dengan demikian Bapa dimuliakan. Maka marilah kita sekarang kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para imam dan diakon, semoga Allah Bapa menerangi para imam dan para diakon agar semakin menyadari bahwa tugas mereka di tengah umat Allah adalah tugas pelayanan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara sedang berkembang, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara berkembang, agar semangat pengorbanan mereka memberi kesaksian atas iman akan masa depan yang lebih cerah, di mana semua orang akan terpenuhi keperluannya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa menerangi kita agar kita memberikan pelayanan yang baik dan penuh cinta kasih kepada para penderita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia kita, semoga berkat Allah memampukan kita menghadapi situasi kita sekarang menghadapi corona. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para ibu, semoga Allah menganugerahkan kesehatan, kekuatan dan cinta berlimpah bagi para ibu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita agar saling melayani dan saling membantu dalam kesibukan dan kesulitan kita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
Untuk wujud-wujud kita hening sejenak. Kita menyampaikan juga doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami, terimalah ungkapan sederhana tentang apa saja yang kami perlukan dan apa yang kami inginkan. Demi kemurahan hati-Mu berilah apa yang kami perlukan untuk ikut membangun kerajaan-Mu di dunia dewasa ini. Demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, dan berilah kami tempat dalam perjamuan putra-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau yang telah memilih kami menjadi umat-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau
sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi, Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Patrick, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama kita menyapa Allah Bapa kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai dari Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena berkat komuni suci ini, kami dapat bersatu dengan Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Kami mohon semoga persatuan kami dengan Dia dapat kami alami secara penuh di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan, kita juga mohon berkat Tuhan untuk para ibu. Hari ini kita merayakan Mother's Day, Hari Ibu. Jadi
para ibu, kita cuma bisa berdoa dan memohon berkat untukmu semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha murah, Engkau menciptakan kami seturut rupa-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan berkat yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap perjumpaan, untuk setiap pengalaman, untuk setiap orang yang hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semua itu terjadi agar kami boleh semakin mensyukuri hidup yang Engkau anugerahkan untuk kami. Hari ini kami merayakan Hari Ibu. Kami mohon, berkatilah semua ibu di seluruh dunia, khususnya para ibu dalam keluarga Katolik Indonesia di Auckland ini. Ibu yang telah memberikan kami hidup, ibu yang telah merawat dan membesarkan kami, ibu yang telah mengajarkan kami apa artinya memuji Engkau dalam hidup kami, di dalam setiap perbuatan baik. Kami mohon dampingi dan berilah mereka kesehatan selalu. Penuhi hidup mereka dengan cinta kasih dari segenap anggota keluarga. Semoga berkat-Mu tercurah untuk mereka selalu, dan kami juga mengenangkan dan berdoa bagi para ibu yang telah meninggal dunia. Dalam keterbatasan dan kelebihan mereka telah berusaha menghadirkan wajah-Mu di dalam hidup kami di dunia ini. Semoga anugerah hidup kekal menjadi ganjaran buat mereka. Demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Sekali lagi, selamat Hari Ibu, selamat juga Hari Bapa, selamat menyayangi para ibu dan juga anak-anak. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk menutupi perayaan Ekaristi kita ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, semua mereka yang kita kasihi dan yang kita doakan, hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah, kita semua diutus. Amin.